Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A13. Di sini kami akan menjelaskan metode pembuatan tablet kempal langsung dan evaluasinya. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Azika Kurnia Nirwana, Fiorentina Eka Putri, Rizky Kurnia Sandi, Renanda Nathanael, Salsabila Fauzia Anandar, dan Siti Permatasari. Kempal langsung. Kempal langsung sendiri merupakan sebuah metode pembuatan tablet dengan menghempas secara langsung campuran bahan aktif dan eksipien kering tanpa melalui perlakuan awal terlebih dahulu, kecuali penimbangan dan pencampuran. Kempal langsung ini hanya dapat digunakan untuk zat aktif yang memiliki dosis kecil dan untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas dan lembab. Sifat zat aktif yang cocok untuk metode kempal langsung antara lain memiliki aliran yang baik, memiliki kompresibilitas yang baik, berbentuk kristal, dan mampu menciptakan adhesivitas dan kohesivitas dalam massa tablet. Adapun kekurangan serta kelebihan daripada metode kempal langsung. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu ekonomis karena validasi proses lebih sedikit. Selanjutnya, proses yang berjalan singkat, bisa untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan lembab, waktu hancur dan disolusi cepat karena tidak melewati proses granul. Selanjutnya ada kekurangan, adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat aktif dan eksipien dengan sifat alir buruk sulit dibuat kempal langsung. Selanjutnya, rentan terjadi pemisahan saat pengempaan. Dan yang terakhir, zat aktif dan eksipien dengan kompresibilitas yang buruk sulit untuk dibuat dengan cara metode kempal langsung. Berikut merupakan contoh resep yang kami gunakan. Untuk resep pertama, digunakan fenobarbital beserta eksipiennya yaitu amilum kering dan granulat dasarnya Mg stearat dan tol. Untuk proses pembuatannya, ditimbang fenobarbital 4,5 gram, amilum kering 3 gram, talk 0,6 gram, dan magnesium stearat 0,3 gram, lalu diayak jika menggumpal. Selanjutnya, dicampurkan bahan kecuali Mg stearat dan tol menggunakan turbula mixer selama 10 menit at homogen, lalu ditambah Mg stearat dan talk dan diaduk selama 2 menit. Selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi terhadap massa cetak atau IPC dan dilakukan pengempaan dengan punch diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang ditetapkan. Yang terakhir, dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Untuk pembuatan granulat dasarnya, langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang semua bahan dan dihaluskan sesuai dengan kebutuhan, dibuat musilago amili 10%, bahan granulat dasar dicampur ad homogen, lalu ditambahkan musilago amili sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah. Selanjutnya, dilakukan granulasi menggunakan ayakan nomor 14 dan granul dikeringkan sampai kandungan lembab mencapai 3%. Dan dilakukan ayak kering dengan menggunakan pengayak 16 atau 20 mesh. Terakhir, dilakukan evaluasi pada granul. Berikut merupakan evaluasi resep untuk resep pertama. Adapun jenis ujinya meliputi yang pertama granulometri, yang kedua bobot jenis, yang ketiga kadar manfaat, yang keempat kadar zat aktif, yang kelima kecepatan alir. Dan untuk evaluasi IPC, jenis ujinya meliputi sifat alir, bobot jenis, kadar manfaat, dan untuk evaluasi akhir tablet, jenis ujinya adalah organoleptis, keseragaman bobot, kekerasan tablet, keseragaman ukuran, waktu hancur, dan kerapuhan tablet atau persen friabilitas. Berikut merupakan pembahasan hasil evaluasi tablet untuk resep pertama. Pada evaluasi granul, untuk granulometri dilakukan yaitu dengan tujuan menentukan keseragaman dan penyebaran ukuran granul yang dihasilkan menggunakan satu seri ayakan dengan berbagai ukuran mesh. Berdasarkan data yang dimiliki, dapat dikatakan bahwa distribusi ukuran granul tidak baik karena tidak membentuk kurva distribusi normal. Untuk evaluasi bobot jenis granul, didapati kadar Bj ruas sebesar 0,921 gram per mili dan kadar meja manfaat sebesar 1,167 gram per mili. Kemudian untuk persen kompresibilitas
atau indeks CAR didapati sebesar 21,05%. Dari hasil ini, menunjukkan bahwa granul tidak memenuhi persyaratan, karena berdasarkan persyaratan, persen kompresibilitas yang baik yaitu besarnya lebih besar daripada 20%. Untuk kecepatan alir, dilakukan dengan metode corong dan dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Kemudian didapati hasilnya yaitu sebesar 5,33 gram per sekon. Kecepatan alir yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan tergolong baik karena lebih dari 4 gram per sekon. Untuk evaluasi IPC, pada uji sifat alir yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan didapati hasil sebesar 8,33 gram per sekon. Dari hasil ini, sifat alir tergolong baik karena lebih dari 3 gram per sekon. Adapun untuk evaluasi bobot jenis didapati BJ ruas sebesar 0,813 gram per mili dan kadar BJ mampatnya sebesar 0,946 gram per mili. Dan untuk persen kompresibilitas atau indeks CAR pada evaluasi IPC didapati persen kompresibilitasnya yaitu sebesar 13,95%. Ini menunjukkan bahwa aliran atau kompresibilitas tergolong baik sekali. Selanjutnya yaitu ada evaluasi akhir tablet. Untuk organoleptis, tablet secara visual dapat dikatakan homogen. Selanjutnya yaitu untuk kadar uji keseragaman bobot, setelah dilakukan penimbangan satu persatu tablet, tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang dan 2 bobot rata-rata kolom A, dan 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom B. Untuk uji kekerasan tablet, kekerasan pada tablet dianggap memenuhi syarat karena dari 20 tablet yang diujikan memiliki kekerasan dalam rentan 4-10 kg. Selanjutnya yaitu untuk uji keseragaman ukuran yang digunakan jangka sorong. Dari hasil pengujian dihasilkan bahwa tablet memenuhi syarat karena tablet memiliki diameter kurang dari 1/3 dari tebal tablet. Ketebalan tablet yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tekanan pada saat mencetak tablet, jumlah massa yang disisihkan pada ruang cetak tablet, dan kerapatan massa tablet yang dicetak. Sedangkan untuk diameter tablet dipengaruhi oleh ukuran ruang cetak tablet. Untuk uji waktu hancur tablet, waktu hancur yang diperoleh adalah sebesar 2,455 menit, sehingga dikatakan dapat memenuhi syarat karena persyaratan waktu hancur adalah kurang dari 15 menit. Selanjutnya untuk uji kerapuhan atau persen variabilitas. Didapati persen variabilitas yang nilainya lebih besar daripada 1%, yaitu 1,682%. Oleh karena itu, didapat kesimpulan bahwa persen variabilitas atau uji kerapuhan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya untuk resep kedua, dengan zat aktif yang sama namun memiliki eksipien yang berbeda, ada Avisel PH dan memakai granulat dasar, Mg syarat, dan talc. Untuk proses pembuatannya, ditimbang fenobarbital, Avisel, talc, dan magnesium stearat sesuai kebutuhan dan diayak jika menggumpal. Selanjutnya yaitu dicampurkan bahan kecuali granulat dasar atau Mg syarat dan talc menggunakan turbulat mixer selama 10 menit at homogen. Kemudian ditambah granulat dasar atau Mg syarat dan talc dan diaduk kembali selama 2 menit. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi IPC. Kemudian dilakukan pengempaan dengan punch diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang diterapkan. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Adapun cara kerja untuk membuat granulat dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang semua bahan dan dihaluskan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dibuat musilago amili. Kemudian, bahan granulat dasar dicampur at homogen dan ditambahkan dengan musilago amili sedikit demi sedikit sampai diperoleh massa basah. Selanjutnya, dilakukan granulasi menggunakan ayakan nomor 14 dan granul dikeringkan sampai kandungan lembab mencapai 3%. Dan dilakukan pengayakan dengan pengayak 16 atau 20 mes. Dan terakhir, dilakukan evaluasi terhadap granul yang diperoleh. Berikut merupakan evaluasi resep 2. Yang pertama yaitu ada evaluasi granul. Evaluasi granul meliputi granulometri, bobot jenis dan kadar mampat, kemudian sifat alir, kadar mampat dan kandungan lembab. Untuk evaluasi IPC-nya, yang pertama jenis ujinya yaitu ada bobot jenis ruang, ada kadar mampat dan sifat alir. Untuk evaluasi sediaan akhir tablet, jenis ujinya ada keseragaman ukuran,
uji kekerasan, keseragaman bobot, waktu hancur, dan persen variabilitas. Berikut merupakan pembahasan dari hasil evaluasi untuk resep kedua. Yang pertama yaitu evaluasi granul. Dari evaluasi granul didapati hasil untuk jenis uji granulometri dikatakan memenuhi syarat karena didapati grafik antara ukuran ayakan dengan bobot granul membentuk grafik yang terdistribusi secara normal. Untuk evaluasi bobot jenis didapati BJ-Mampet sebesar 1 gram per mili sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat karena kemungkinan campuran memisah kecil dan sebab berat jenisnya berdekatan. Untuk evaluasi kadar MAM4 didapati persen kompresibilitasnya yaitu sebesar 8%. Ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam kategori kadar MAM4 jelek atau buruk. Kemudian, untuk uji sifat alir granul tergolong baik karena didapatkan rata-rata kecepatan dengan 3 kali pengulangan sebesar 6,67 gram per sekon. Dengan parameter, jika 4-10 meter gram per sekon, maka tergolong memiliki sifat alir yang baik. Selanjutnya yaitu ada kadar lembab. Kadar lembab ini diperoleh kesimpulan bahwa memiliki kadar yang baik karena didapati kadar air sebesar 2,3%, di mana granul yang baik memiliki kadar lembab antara 1-3%. Selanjutnya yaitu ada evaluasi IPC. Untuk bobot jenis menunjukkan bahwa kurva terdistribusi secara normal sehingga dapat memenuhi syarat. Untuk evaluasi kadar MAM4 didapati persen kompresibilitas sebesar 27,9. Hal ini masuk dalam kategori kadar MAM4 jelek atau buruk. Untuk sifat alir didapati rata-rata kecepatan alir sebesar 8 gram per sekon. Artinya sifat alir ini sangat baik karena berada dalam rentang lebih dari 10 gram per sekon. Untuk evaluasi keseragaman ukuran, didapati rata-rata tablet sebesar 0,359 tebal per cm. Berdasarkan rata-rata tebal yang diperoleh, tablet tersebut dapat dikatakan memiliki keseragaman ukuran yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu persen variabilitas. Dari hasil uji didapati persen variabilitas sebesar 3,21%. Data ini menunjukkan bahwa tidak memenuhi persyaratan karena syarat yang baik pada uji variabilitas yaitu kadarnya tidak melebihi 1%. Selanjutnya yaitu terdapat pengujian keseragaman bobot. Pada uji keseragaman bobot didapati hasil di mana menghitung 20 data yaitu sebagai yang tertera pada layar dan didapati hasilnya yaitu memenuhi syarat berdasarkan farmakope edisi 3, di mana tidak ada satu tablet pun yang menyimpang dari kolom A dan kolom B. Untuk uji waktu hancur, diperoleh sekitar 20-25 detik. Berdasarkan syarat waktu hancur, tablet tidak bersalut tidak lebih dari 15 menit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tablet tidak memenuhi persyaratan. Untuk resep ketiga, menggunakan zat aktif yang sama yaitu fenobarbital dan adapun excipientnya amilum kering, sukrosa, amgliserat, dan talc. Untuk cara pembuatannya yang pertama yaitu fenobarbital, amilum kering, sukrosa, talc, dan magnesium stearat ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu fenobarbital, amilum kering, dan sukrosa dicampur dan digerus bersama hingga homogen. Campuran yang homogen tersebut ditambahkan dengan Mg stearat dan talc selama 2 menit. Dan dilakukan evaluasi terhadap massa cetak atau evaluasi IPC. Selanjutnya, massa cetak dikempa menjadi tablet yang dilakukan dengan mesin kempa. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi tablet yang diperoleh. Berikut merupakan evaluasi resep ketiga, dimulai dari evaluasi IPC meliputi sifat alir, bobot jenis, kadar MAM4, dan untuk evaluasi tablet meliputi organoleptik, keseragaman ukuran, kekerasan tablet, variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Berdasarkan evaluasi yang sudah saya paparkan sebelumnya, berikut merupakan pembahasannya. Untuk pembahasan evaluasi IPC, sifat alir, pada uji sifat alir, didapati
Hasil F1 3,5 gram per sekon, F2 2,9 gram per sekon, dan F3 3,3 per sekon. Dari ketiga data tersebut, dirata-ratakan dan didapatkan hasil 3,23 gram per sekon. Sifat aliran ini termasuk dalam sifat aliran kohesif karena berada pada rentan 1,6 sampai 4 gram per sekon. Dengan kata lain, zat aktif yang digunakan memiliki sifat alir yang buruk, di mana kecepatan aliran ini akan mempengaruhi bobot tablet sehingga ketebalan tablet menjadi berbeda. Laju alir yang baik berada pada rentan 4-10 gram per sekon. Untuk uji evaluasi kadar MAM4 menggunakan nilai BJ2 dan BJ4, didapati hasil yaitu untuk BJ2 sebesar 0,6978 gram per mili, dan untuk BJ4 sebesar 0,9375 gram per mili. Selanjutnya yaitu dari kadar BJ4 dan BJ2 didapati persen kompresibilitas sebesar 25,58%. Persen kompresibilitas yang dapat termasuk dalam kategori buruk karena berada pada rentan 23-35%. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet. Untuk evaluasi uji pertama yaitu terdapat evaluasi ergonoleptik yang dilakukan dengan pengujian 10 tablet dan diamati secara visual. Pada pengujian evaluasi ergonoleptik, didapati visual, bau, dan rasa yang sesuai. Untuk uji keseragaman ukuran, didapati hasil bahwa ketebalan tablet juga diameter tablet memenuhi syarat. Hasil pengukuran diameter yang diperoleh dari tiap tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4/3 tablet. Selanjutnya yaitu untuk pengujian keseragaman ukuran dilakukan dengan pengambilan secara acak sebanyak 20 tablet dan dilakukan dengan alat hardness tester. Dari hasil uji ini didapati kesimpulan bahwa kekerasan tablet tidak memenuhi syarat karena parameter kekerasan tablet secara normal berada pada rentan 4-10 kg per cm kubik. Pada kekerasan uji tablet ini didapati sebesar 0,633 gram yang berada jauh pada rentan. Sehingga kekerasan tablet tidak memenuhi syarat dan hal ini disebabkan oleh daya alir serbuk yang kurang baik. Untuk uji variabilitas, didapati persen variabilitas sebesar 4,96%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabilitas dari tablet tidak memenuhi syarat, karena syarat agar dapat dikatakan memiliki variabilitas yang baik, nilainya kurang dari 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa tablet menghasilkan sangat rapuh dan mudah hancur. Untuk uji keseragaman bobot, didapati rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom A dan kolom B. Pada tablet dengan bobot 200 mg, range rata-rata penyimpangan yang dimiliki oleh kolom A sebesar 0,2728 sampai 0,317 dan pada kolom B sebesar 0,2507 sampai 0,3392. Jika ditinjau dari persyaratan, maka keseragaman bobot tablet pada praktikum kali ini tidak memenuhi syarat. Untuk uji waktu hancur, dari proses uji didapatkan rata-rata waktu hancur selama 22,8 detik. Hal ini berarti bahwa tablet memiliki waktu hancur yang baik dan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tablet fenobarbital dapat dikempas secara langsung, tetapi dengan catatan membuat granulat dasar untuk memperbaiki sifat alir, sehingga tablet yang didapati memenuhi keseluruhan syarat selama proses uji. Selanjutnya yaitu pada resep 4, digunakan zat aktif yang sama yaitu fenobarbital dan excipientnya Evisel PH, laktosa, MG serat, dan PAL. Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang fenobarbital, Evisel, laktosa, faktor magnesium stearat sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian dicampurkan fenobarbital, Evisel, dan laktosa. Dicampur lagi dengan menggunakan mixer selama 15 menit hingga homogen. Kemudian tambahkan PAL dan MG stearat dan dicampur lagi selama 2 menit. Selanjutnya, dilakukan evaluasi massa cetak meliputi kadar alir, kompresibilitas, dan kadar lembab. Dan selanjutnya lagi dilakukan kempa dengan mesin kempa atau punch berdiameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang ditetapkan. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Berikut merupakan rangkuman dari evaluasi IPC yang telah dilakukan. Jenis ujinya meliputi bobot jenis,
bobot jenis ruah, sifat alir, kadar manfaat, dan untuk evaluasi tablet jenis ujinya yaitu organoleptik, keseragaman ukuran, kekerasan, friabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Adapun pembahasan dari evaluasi resep 4 ini adalah sebagai berikut. Untuk evaluasi granul, untuk parameter uji bobot jenis manfaat diperoleh nilai 1,034 gram per mili berdasarkan faktor Hausner. Apabila nilai yang diperoleh mendekati 1 atau lebih dari 1, maka serbuk memiliki sifat alir yang baik dan dapat dilanjutkan untuk proses percetakan tablet. Selanjutnya yaitu untuk bobot jenis ruah didapati nilai 0,681 gram per mili dan hasil yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan karena dalam pemeriksaan pemenuhan syarat bobot jenis telah ditentukan bahwa bobot jenis manfaat dan ruah akan dikatakan memenuhi syarat apabila kadar manfaat yang diperoleh kurang dari 16%. Sifat alir yang dilakukan yaitu menggunakan alat flow tester dan didapati hasil berturut-turut yaitu 0,3 gram per sekon, 1 gram per sekon, 0,7 gram per sekon. Dengan rata-rata yang diperoleh yaitu 0,667 gram per sekon. Nilai ini tidak memenuhi nilai laju alir yang ideal, sehingga sifat alir pada resep ini tidak memenuhi syarat. Untuk kadar manfaat diperoleh persen indeks Card atau kompresibilitas 34,09%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sifat alir serbuk tergolong sangat buruk. Untuk evaluasi keseragaman tablet, keseragaman ukuran, dari hasil pengukuran diperoleh nilai diameter dan tebal tablet fenobarbital memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 3. Untuk uji kekerasan, didapati rata-rata kekerasan yaitu 1,9285 gram per cm persegi. Untuk tablet yang dibuat hasil uji kekerasan diperoleh tidak memenuhi standar rentan yaitu 4-10 kg cm persegi. Dan untuk uji friabilitas didapati persen friabilitas sebesar 9,389. Nilai ini tidak memenuhi syarat standar kerapuhan tablet karena syarat standarnya yaitu tidak melebihi 1%. Sehingga dapat dikatakan untuk resep ini uji friabilitasnya tidak memenuhi syarat. Untuk uji keseragaman bobot didapati rata-rata 151 sampai 300 mg, maka tablet ini tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang 7,6% dari bobot rata-rata dan kolom A. Tidak boleh dan ada tablet yang menyimpang dari rata-rata lebih dari 15% dari rata-rata B. Berdasarkan hasil perhitungan penyimpangan, maka tablet praktikum ini tidak ada 2 tablet yang menyimpang dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil keseragaman bobot tablet yang diperoleh memenuhi syarat. Untuk uji waktu hancur dilakukan menggunakan mesin disintegration tester. Tablet fenobarbital dibuat memiliki rentan waktu hancur 15 detik. Hasil uji didapat memenuhi untuk tablet yang bersalut, yaitu yang tidak lebih dari 15 menit. Berikut merupakan perbedaan formula kelima resep dan kesimpulan. Resep terbaik. Untuk resep pertama dan resep ketiga, keseragaman ukurannya memiliki standar yang baik atau sesuai dengan standar. Untuk kadar manfaat, resep pertama mendapati kadar manfaat yang sangat baik, dan untuk resep keempat memiliki kadar manfaat yang sangat buruk. Untuk uji kekerasan, untuk resep pertama dan resep kedua yaitu memenuhi standar, dan untuk resep ketiga dan 4 tidak memenuhi standar atau buruk. Untuk uji sifat alir, resep pertama dan resep kedua memenuhi syarat, sedangkan untuk resep ketiga dan 4 itu tidak memenuhi persyaratan. Pada formula 1 digunakan pengikat amilum kering dan dibuat granulat dasar. Pada resep 1 juga memiliki kadar manfaat, kekerasan, dan sifat alir yang baik. Hal ini disebabkan adanya proses granulat dasar, yang mana pada proses ini terjadi peletakan serbuk antara partikel menjadi lebih besar, sehingga dapat terjadi peningkatan sifat alir serbuk, karena granula yang besar akan memiliki waktu alir yang besar juga.
Selain itu, amilum kering yang digunakan sebagai pengikat memiliki ukuran partikel yang besar, sehingga berpengaruh pada keseragaman ukuran yang mempengaruhi laju alir yang baik, karena dapat mudah melewati cetakan. Sedangkan pada resep 4 memiliki kadar mampat, kekerasan, dan sifat alir yang buruk. Hal ini dikarenakan pengikat avisel pH memiliki sifat alir yang kurang baik. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan pembuatan granulat dasar yang memperbesar ukuran serbuk, sehingga daya alir dapat terbaiki. Namun, pada resep 4, granulat dasar tidak dilakukan, sedangkan pada formula kedua menggunakan pengikat avisel pH K102 dan dibuat granulat dasar. Dari hasil, dapat dilihat bahwa kekerasan dan sifat alir tablet formula 2 baik. Hal ini disebabkan oleh proses granulat dasar dilakukan untuk memperbaiki sifat dari bahan dan pengikat avisel pH 102 yang memiliki sifat alir yang kurang baik, sehingga terbentuk granulat dasar yang membesar sifat alir juga menyebabkan kekerasan menjadi baik. Untuk formula ketiga, menggunakan pengikat amilum kering, sukrosa, sebagai bahan pengisi dan tanpa dibuat granulat dasar. Dari evaluasi, diperoleh tablet formula ketiga ini memiliki karakteristik kadar mempat, kekerasan, sifat alir dan yang buruk. Kekerasan yang buruk pada resep 3 ini disebabkan oleh daya alir serbuk yang buruk. Amilum alami yang digunakan sebagai pengikat memiliki sifat adhesif dan ukuran partikel kecil, sehingga kohesivitas meningkat dan sifat alir kurang baik. Maka, seharusnya pada tablet 3 dilakukan proses granulat dasar untuk memperbaiki kekurangan sifat alir. Terakhir, pada formula tablet resep 4 dengan pengikat avisel pH 102, laktosa sebagai pengisi dan tanpa dibuat granulat dasar memiliki sifat alir dan kekerasan yang buruk, sehingga saat pencetakan tidak sempurna dan menghasilkan kekerasan yang rendah di bawah standar. Akibatnya, tablet mudah rapuh. Hal ini disebabkan karena pada resep 4 tidak melewati proses granulat dasar. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa formula atau resep 1 memiliki evaluasi tablet gempa langsung yang paling baik, karena memenuhi semua persyaratan baik dari keseragaman ukuran, kekerasan, dan kadar mampat, juga sifat alirnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.